Kembali di Kompas Petang bersama saya Friska Karisa. Saudara, setelah adanya penipuan investasi terhadap ribuan korbannya, PT Kampung Kurma Jonggol atau lebih dikenal dengan Kampung Kurma, kini dinyatakan pilot. Kampung Kurma saat itu menawarkan investasi kafling atau lahan berbonus pohon kurma yang dijanjikan terus berbuah. Sejumlah korban meminta uang mereka dikembalikan karena lahan yang dijanjikan tidak didapat. Korban mengajukan gugatan penundaan kewajiban pembayaran utang PKPU ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sempat ada pengajuan perdamaian dari Kampung Kurma, namun dinilai tidak sesuai dengan harapan korban. Sehingga akhirnya Kampung Kurma dinyatakan pilot. LBH Konsumen Jakarta yang mendampingi sejumlah korban meminta masyarakat yang ikut investasi di Kampung Kurma segera mengajukan tagihan ke kurator yang ditunjuk Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar dapat segera diproses hak-haknya setelah Kampung Kurma dinyatakan pilot. Lahan Kampung Kurma berada di sejumlah wilayah antara lain Jonggol, Cirebon, dan Cianjur, Jawa Barat. Untuk mengetahui seperti apa skema investasi Kampung Kurma dan bagaimana kemudian model investasi ini menarik warga sebelum kemudian dinyatakan pilot. Sore ini kita sudah bersama dengan Catur Purwanto, salah satu pelapor yang terkait investasi dalam bisnis ini yang merugikan investornya, dan juga ada pengamat hukum Universitas Trisakti, Yenti Garnasi. Selamat sore Pak Catur, Bu Yenti. Selamat sore, Mbak. Selamat sore. Sore, saya ke Pak Catur dulu. Pak Catur, awal dari laporan investasi Kampung Kurma ini bisa dijelaskan dulu sebelum nanti saya juga akan tanyakan awalnya terlibat dalam investasi ini seperti apa? Iya, baik. Terima kasih, Mbak. Begini ya, saya mendapatkan informasi tentang Kampung Kurma ini dari ini ya, medsos ya. Jadi, Hmm, informasi ini beredar gitu ya. Terus akhirnya saya dapat informasi. Terus kemudian mereka menawarkan harganya kemarin kalau di total tuh 78,5 juta ya, satu kafling ya pada hmm. saat saya membeli. Ya, karena saya masih ragu ya, karena kurma ini kan eh, setahu saya kan bisa ditanam di Timur Tengah ya. Jadi Ya. saya browsing terus akhirnya ketemu bahwa memang kurma di daerah tropis itu bisa tumbuh gitu. Hmm. Ya akhirnya saya memang ini serius ya. Akhirnya saya cari-cari informasi, terus kontak personnya saya hubungi. Kemudian saya berminat ya, terus ya akhirnya diberitahu bahwa eh, ada booking fee segala ya, Mhm. awalnya 3,5 juta ya, akhirnya saya transfer. Terus kemudian ada tahap pertama, tahap kedua itu akhirnya terkumpullah 78,5 juta. Oke. Itu sudah lunas. 78,5 juta itu sudah dilunasi Ya, oleh Pak Catur. ya Hmm. sudah. Oke, dijanjikannya dapat keuntungan berapa persen dari nilai investasi, Pak? eh Kalau kan ini pengelolaannya oleh ini juga ya, Kampung Kurma ya. Jadi mereka tiap 2 tahun ya, kalau di dalam kontrak Iya. pengelolaan ini 2 tahun mereka akan panen, terus kemudian kita dapat bagi hasil gitu ya. Oke. Nah, Oke, 2 tahun sekali 2 panen, tahun iya. dapat Kalau bagi hasil gagal dari sana. Kalau gagal apa? betul, kalau Eh, gagal mereka akan mengganti, jadi pohonnya diganti, Oke. kontraknya gitu, seperti itu. Janjinya seperti itu. Nah, kalau Pak Catur mulai Ya. merasakan rugi itu sejak kapan? Dan bagaimana awal curiganya? Ya ini kan karena belum belum dapat lahan lahan belum dapat apalagi kurmanya ya. Jadi pada waktu janjinya itu setahun ya, setahun itu sudah Hmm. diserah terimakan. Oke. Jadi tahun 2016 itu saya bulan Desember, kemudian ada proses PPJB gitu ya. Kalau saya alhamdulillah tuh proses seperti itu lancar ya, Ya. PPJB terus kemudian AJB. Kalau teman-teman lain tuh PBJB pun nggak ada telat gitu Oh, ya, apalagi AJB ya. Kalau saya lengkap, ada ya. kontrak pengelolaan segala. Jadi setahun itu seharusnya ada serah terima kalau lewat ada schedule-nya. Oke. Schedule-nya tuh sudah dikirim juga waktu itu. Oke. Tapi sampai ya setahun tuh saya jadi curiga kan, saya nanya, ini
kalau ditelepon itu nggak pernah diangkat, katanya sibuk gitu kan ya. Ya, ya. Selalu gitu. Terus saya curiga ini kenapa ya kayak gini. Akhirnya saya datangi sendiri, ya akhirnya terus nanya-nanya, mana sih lahan saya yang kok belum serah terima ini setahun lebih gitu ya. Ya akhirnya ditunjukin bahwa itu di sono Pak, tapi lahannya mudah longsor gitu. Lah, mana kok Oke. jualan nggak tahu lahan di Lahannya mana dan tidak ada longsor? ganti rugi apa-apa ya sampai saat itu Bapak Nggak datang ada. langsung ke lokasi? Oke. Iya, iya belum diserah terimakan itu memang karena longsor itu dia nggak bisa memasukkan alat berat gitu ya untuk land clearance gitu, nggak ada, nggak dilakukan sama sekali. Jadi memang tapi anehnya saya kok nggak dihubungi gitu loh masalah Oh, ini. gitu. Jadi nggak ada serah terima, jadi saya udah lunas, sudah proses sampai AJB itu saya nggak dihubungi sama sekali konsumen ini. Ini saya bertanya-tanya ini kenapa saya kok lunas terus nggak ditelepon nggak bisa gitu kan. Saya yang Ya. datangin sendiri itu baru ketahuan itu ternyata bermasalah gitu loh Oke. tanahnya gitu. Nah, saya tanya dulu ke Bu Yenti, ini kan investasi bodong ini ada banyak modusnya. Ya, Kalau yang Bu Yenti lihat dari Kampung Kurma ini apakah sama skemanya sudah bisa tertebak dari awal atau seperti apa Bu Yenti? ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini kan harusnya sudah ada perlindungan-perlindungan lah ya, perhatian dari masyarakat ya, berkaitan dengan penawaran-penawaran seperti ini. Ini kan ada penghimpunan dana masyarakat. Apalagi kalau lewat medsos itu sebetulnya bisa diawasi gitu ya. Ini kan kalau nggak salah yang dijanjikan 4 ribuan sekian kafling ya Pak ya untuk Ya, dari 331 miliar kan akhirnya begitu. ya. Dan kemudian apa yang diperjanjikan awalnya juga saya sih sekarang sih sudah tidak melihat ini data perjanjian karena ternyata apa yang diperjanjikan kan tidak ada, tidak ada. Bahkan bahwa ada serah terima 1 tahun juga tidak ada, bahkan kemudian muncul 4 tahun nanti baru akan ada buah dan sebagainya. Ya. Tapi ternyata kan tidak ada. Jadi sebetulnya perspektifnya sekarang kalau tadi sudah diputuskan oleh pengadilan Jakarta Pusat bahwa perusahaan Kampung Kurma itu dipilotkan, yaitu masalah perdatanya. Tapi kan ini sudah ada masalah pidana bahwa ternyata seperti Pak Catur ini sejak awal sebetulnya sudah terlibat mereka terlibat penipuan terhadap beberapa konsumen atau korban lah sekarang Iya. ini. Nah ini yang segera harus ditangani, kalau nggak salah Barreskrim kan juga sudah pernah turun tangan. Jadi memang ini harus ada penanganan pengungkapan yang lebih tegas, kemudian bisa menjerakan, bisa mencegah perbuatan-perbuatan yang akan datang. Karena skema-skema ini walaupun berbeda, itu hampir sama. Pada umumnya dibujuk dengan fakta-fakta yang tidak sesuai, dengan portofolio yang tidak sesuai, dengan profil kampanye yang tidak sesuai. Apalagi seandainya ini kan ada penghimpunan dana ya Pak Catur ya, penghimpunan dana. Jadi kita kan punya undang-undang bahwa penghimpunan dana masyarakat itu harus izin. Sekarang izinnya OJK. Nah ini bagaimana sejak awal ini diawasi tidak gitu. Jadi oke, banyak masyarakat menjadi korban, tetapi kan harusnya ada juga kewajiban negara bagaimana melindungi orang-orang yang dalam tanda petik ya memang ini dengan berita-berita yang palsu di medsosnya, kemudian pembujukan dan lain sebagainya, ini menjadi korban. Jadi tidak bisa hanya menyalahkan kepada bahwa itu perjanjian antara pihak dengan pihak dan kemudian masyarakat kita sebagian menjadi korban. Nah ini sudah seharusnya, ini sudah berkali-kali terjadi, seharusnya sejak awal itu bagaimana peranan dari OJK sebagai pengawas dalam hal ini ada penghimpunan dana masyarakat yang sudah agak lama kok ini cerita bahwa ada menghimpun dana untuk dijanjikan adanya beberapa hampir ribuan kafling untuk Kampung Kurma ya Pak ya, yang memang tadi Pak Catur mengatakan sejak awal artinya kan kita juga bingung apa iya sih negara Indonesia yang Bisa tumbuh provisinya atau bisa enggak nih kurma di Indonesia betul, ya Bu? disamakan dengan di Arab, tapi kan sudah di browsing dan sebagainya gitu kan. Ya. Sehingga memang kan ada cerita ada beberapa di Jakarta di masjid itu kan ada kurma bisa gitu kan dalam hal ini para korban itu ya
bisa jadi memang memang percaya bahwa memang korma itu bisa hidup di Indonesia, di sekitar Jakarta Jadi ini ini. dimensinya bukan hanya, hukum perdata tapi juga sudah masuk Betul, pidananya karena dari awal tidak ada itu yang sangat. diperjanjikannya ya, Bu. Nah, saya ke Betul. Pak Catur tadi yang membuat percaya awalnya apa? Karena kan kita tahu kalau, dari informasi yang diperoleh bahwa, Kampung Kurma ini mengiklankan dirinya agar, konsumen ini percaya dengan misalnya endorsement atau melibatkan pihak-pihak public figure agar masyarakat Iya, percaya. iya, Kalau, betul. Pak Catur awalnya percaya itu kenapa? Padahal kan lahannya belum sempat lihat ya? Iya. Ya memang, saat itu memang ini ya, kita dibantu ini ya, apa namanya, ya promosi dari beberapa ustadz gitu loh ya. Oh, Jadi kemarin tuh ada Ustadz Arifin Ilham ya almarhum, terus kemudian Syekh Jabir juga sempat dibawa-bawa ya namanya. Jadi mereka tuh ya sebenarnya ketipu juga ya dengan kamu korban karena memang dijanjikan lahan untuk pesantren segala waktu itu gitu. Terus akhirnya nggak jadi kan, karena emang iya. tanahnya nggak ada gitu, nggak ada. Iya, jadi memang dari awal itu, pihak yang atau investor ini tidak diperlihatkan mana lahan yang akan dimiliki dan juga apa, wujudnya itu yang mana ya Pak Catur ya? Iya. Mmm, Iya nah betul. Memang ada sebagian yang ditanami kurma kan, ada yang udah serah terima segala kan. Cuma ya sebagian kecil gitu loh. iya, Sebagian besarnya malah nggak dapat apa-apa gitu loh. Ada yang tanahnya apa kuburan gitu ya, ada yang apa mmm. nggak jelas gitu, ada yang belum dapat sama sekali gitu ya, macam-macam itu statusnya. Nah sekarang kan karena statusnya sudah pilot, mungkin Bu Yenti bisa membantu juga para korban Ya. ini seperti apa step selanjutnya yang harus dilakukan gitu agar, ada ganti rugi yang diterima? Iya. Iya, kalau status pilot itu ya, saya minta maaf ya kalaupun, saya bukan dari perdata, tapi karena saya fokus pada kejahatan ekonomi, jadi mau nggak mau semua dinamika ekonomi itu, kami dari kejahatan ekonomi itu mempelajari betul. Karena Mhm, kami akan melihat di mana, kegiatan-kegiatan perdata itu menjadi pidana. Nah, mmm, berkaitan dengan termasuk, termasuk kalau sampai terjadi pilot. Pilot itu kan nanti ada kuratornya ya, Pak, ya. iya, Iya Nah, betul. kurator itu kan mengurus budel-budelnya. Ini sebetulnya kalau perusahaan itu memang sejak awal itu benar-benar ada dan tidak abal-abal ya, Pak, ya. Nah, ini saya khawatirnya Oh, sebenarnya tidak ada gitu ya. Apalagi mhm, tadi dikatakan ada sebagian yang sudah diberikan gitu ya, Pak, sebagian iya kecil ya, Pak. bagian Itu kecil. itu memang bagian dari seperti, ponzi skema gitu kan. Iya Diberikan dulu beberapa orang kayak, betul. first travel beberapa Iya, iya, orang iya, itu iya saya mau diberangkatkan iya diberangkatkan. Jadi, betul, betul. eee eee, gali lubang tutup lubang, ini dikasih ini, iya, sehingga Iya. orang-orang itu terperdaya dan percaya. Nah itu Hmm. kan. Nah, ya kita sekarang harus melihat, tetapi pada umumnya kejahatan ekonomi saya bilang cenderung ini kejahatan ya, kejahatan jadi kejahatan ekonomi, mmm, seperti korupsi dan sebagainya itu juga tidak mungkin sendiri, ya kan? iya, Sehingga memerlukan memerlukan orang lain, pihak lain yang bisa meyakinkan meyakinkan karena di dalam 378 penipuan ini sementara, itu kan ada iming-iming, janji-janji, atau cerita-cerita. Dan cerita ini memerlukan suatu fakta. iya, Faktanya antara lain adanya adanya menghadirkan siapa tadi sebutkan ada ustadz lah, mungkin Betul ya. selebriti lah dan iya, sebagainya. Nah, Hmm. sekarang ini harus diatur juga, ada juga apa ya, sosialisasi lah untuk menjadi apa, menjadi apa namanya, untuk ikut ini kan sekarang ikut, saya tidak tahu ya, mungkin juga, beliau-beliau itu ustadz itu menjadi korban juga kan, tertipu Betul. iya, juga kan. Nah, itu Iya, kan bisa jadi iya, tertipu juga karena di-endorse itu kan. iya, betul. Jadi apalagi, selebriti-selebriti itu juga, kalau mau di-endorse itu, mau jadi endorses itu tuh juga harus harus betul-betul, ikut-ikut ada kerjasama lah, bersama-sama, jangan sampai dimanfaatkan oleh orang-orang yang memang memang ke arah, pelaku kejahatan, harus lebih kejahatan waspada soal ini ekonomi. ya Bu ya, memilih-milih Ya, mana harus gitu yang diterima. waspada, betul, untuk Iya. kejahatan ekonomi karena ketidakwaspadaan mereka itu bisa terlibat walaupun mereka jadi korban, tapi menimbulkan korban yang lebih banyak di masyarakat. Mmm, Nah, ini kan memang memang ini nampaknya modus-modus para pelaku kejahatan itu memanfaatkan orang-orang yang, terkenal, mempunyai ya terkenal ya, ada Hmm. pengikutnya dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi menjadi potensi korban menjadi lebih banyak lagi. Jadi, Hmm. semoga Pak, semoga nanti kurator ini bisa melihat, PT PT, Kampung Kurma itu semoga masih ada harta-hartanya, karena lagi dikumpulkan ini harta-hartanya. Siapa-siapa yang berhak berhak, Hmm. ada berapa gitu kan, ini sekarang di kurator kan.
di Ya, kurator itu. Semoga memang memang masih punya gitu masih ya. ada asetnya Karena yang bisa ya dibayarkan ganti rugi ya untuk para sehingga korban ya, Bu? tidak seperti karena itu nanti mungkin banyak sekali ya, mungkin dia Mhm. mengatakan tanah di sini, ada nggak, sertifikat tanahnya Pak Iya. Catur ya? Kalau Iya. misalnya ada ditunjukkan berarti dia kena penipuan juga apa, kena pemalsuan juga. Mmm. Jadi Mhm. ini Bareskrim untuk agar ada penjeraan pada pelaku-pelaku dan pencegahan calon-calon pelaku yang akan datang yang mau, akal-akalan ini, harus dirunut semua, apa yang dilakukan oleh mereka, menipu, memalsukan, ada nggak pemalsuan-pemalsuannya? Mungkin kan, para korban ini kan tidak begitu saja mungkin ditunjukkan ada akte tanahnya, ada ininya, akta pendirian PT-nya. Nah ini ada yang palsu tidak, kalau ada palsu masukkan pasal pemalsuannya juga. Mhm. Iya. Sehingga, nanti ini menjadikan pemberat ya walaupun walaupun, kita berharap, uang kembali tapi juga penjeraan dengan pemidanaan itu juga tidak bisa kita tinggalkan untuk upaya Mmm. penjeraan dan pencegahan agar masyarakat kita ke depan tidak, mengalami kerugian karena menjadi, korban dari penipuan. Begitu, Mbak. Ya, apalagi waktu sebelumnya pihak Kampung Kurma ini kan meminta jalan damai, jangan sampai ini, Iya. dipilih tapi dan akhirnya juga kan dinyatakan pilot dan Kan kejahatan ekonominya pun harus diusut tuntas begitu ya, Bu, ya, untuk sisi hukum Sangat itu ya? sangat ya, sangat Mhm. harus usut tuntas, kan ini bolak-balik terjadi gitu. Jadi Iya, bagaimana sekarang kita memikirkan perlindungan-perlindungan untuk orang-orang, pihak-pihak yang beretikat baik seperti Pak Catur ini kan beretikat baik ya, Pak, ya. iya. Iya. Investasi, Indonesia sedang memerlukan, geliat ekonomi itu kan bagus sebetulnya, tetapi, eee, apa, eee, ruangan untuk kita meningkatkan investasi ini ternyata malah dicemari oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, Iya. yang menipu dan menimbulkan korban kerugian keuangan yang sampai dengan 331 miliar tersebut. Iya. Mmm. Pak Catur, kalau tadi setelah diputuskan pilot Kampung Kurma ini apa langkah yang sudah Pak Catur lakukan? Iya, kemarin saya kan yang pertama saya lakukan sebenarnya tuh, saya melapor ke Bareskrim Benar itu yang di Mhm. Polda ya. Iya Itu iya. kemudian itu udah lama juga ya, cuma prosesnya kok lambat ya sampai sekarang. Kemudian Lambat ya, Pak. iya, Nanti kita dorong, saya juga bilang ini udah agak lama ya toh. Iya. Jadi udah setahun setahun lebih Bu, Iya. 2019 oh, saya. lah Heeh. ini juga permasalahan, Mbak, ya. Ini permasalahan seperti dengan first travel, waktu itu sudah Iya. ada laporan, tetapi tidak ditindaklanjuti sehingga apa yang terjadi, justru korbannya Iya. tambah lagi Karena korban masih semakin ada banyak. korban-korban baru selama itu belum Betul, ditindaklanjuti. jadi hal-hal Mhm. seperti ini sebetulnya penegak hukum harus segera, jadi minimal dihentikan, jangan sampai menimbulkan korban-korban yang akan datang gitu. Ya. Jadi Iya. ini juga Baik. PR untuk para penegak hukum ketika sudah dilaporkan sekian lama, kok tidak ditindaklanjuti, jangan-jangan setelah Pak Catur lapor itu Iya. masih ada korban-korban baru Iya. bertumbangan di situ gitu Iya. kan. Nah, terakhir kalau dari Pak Catur sudah lapor ke kurator pasca pilot ini, putusan pilot? Oh sudah. Jadi saya emang kemarin setelah ada laporan PKPU, berhasil gitu, terus saya laporkan juga ke kurator kemarin, akhirnya ada proses di, pengadilan kemarin, terus, kemarin itu baru, berhasil ya ini kita Iya, apa namanya heeh. pengadilan Semoga segera PKPU tuntas ini Jakarta Pusat ya. proses, Iya hukumnya. Terima kasih Pak Catur atas waktunya, terima iya. kasih Bu Yenti Garnasih, Dekan Fakultas Hukum Universitas Pakuan telah bergabung di Kompas Petang. Berikutnya